Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kaki, tangan, seluruhnya itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Makana adong golarna yaumal hisab atau yaumul hisab, hari perhisaban. Jadi sudah pada dasarnya aha-aha nai talaksanaon, aha-aha nai takarijoon di ginjang dunia dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadong na suy hisab. Aha nai lain niya dihitanay takdir konne ihisab yang mesti lebetong kinay. Yaitu Allah ta'ala lebetong kinay. Isabay Allah ta'ala. Tuji ben ko, munji dapot ko, tuji dehen ko. Aon ma pertanyaan-pertanyaan ni Allah. Namun di dalam kajian na bahwasana adong dua nailehen keringanan. Nah pertama boltok dohot mata. Boltok dohot mataon anggo maluy ta mempergunaon na adong keringanan dari para ulama. Aha-aha na masuk tu boltok niba pasti isaparan. Apakah sian na halal atau sian na haram. Tetapi na masuk tu boltok ni taon adong do keringanan. Tolu mocong. Nah pertama apabila ipangan panganoni di waktu berbuka puasa ngai sampai Tuhan dihitung ibadah. Jadi tidak dihisap boltokon pala masuk panganon na dipangan di waktu berbuka puasa. Baik puasa na wajib, baik puasa na sunnah. On luar biasa na puasa. Jadi dihitung ibadah. Bo pisangan na munci ada butia panganonon ngai itu tidak dihisap. Mandung jadi ibadah nih, ibain puasa niai. Ay maswalak na marbuko puaso kan nabahat-bahatan ini tabusin ni dokon sudah on es campur na on ahana on panganon na suang mana habis niya sudah padahal nasada may jontik niya. Kemudian yang kedua mata pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, tetapi ada dua keringanan yang tidak ditanya kepada mata. Sada ahamanillah, mata yang sering bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi ala kulli hal wa bini'matihi fi jami'il hal wa bini'matihi fi ahsanil hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul muta'al. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأهل بيته إلى يوم التمام. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma 'ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam.
Sehingga alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita masih dapat berkumpul di majelis pengajian kita. Mudah-mudahan langkah dan niat kita semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaat beliau lah kita akan mendapatkan nikmat-nikmat di akhirat kelak nantinya. Salah satu nikmat terbesar adalah bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perbanyak baca salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji, mengupas sedikit tentang masalah perhisaban. Namun sebelum itu kita akan mengkaji perkataan yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat. Beliau menjelaskan al-wailu thumma al-wailu liman aqarra bi wahdaniyatik wa lam yarda bi qada'ik. Al-wailu bisa dimaknai, bisa diartikan dengan neraka wil, bisa juga diartikan dengan celaka. Berarti orang yang celaka pasti masuk neraka. Al-wail, celakalah. Tsummal wail, kemudian celakalah. Sangat-sangat celaka bagi orang yang aqarra bi wahdaniyatik, mengikrarkan dengan tauhidnya kepada Allah. Jadi orang-orang yang berikrar, beryakin, mengakui Tuhannya Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Nabi Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan segala rukun-rukun iman. Berarti dia aqarra bi wahdaniyati. Intinya dia percaya dengan Tuhan, dia mentauhidkan Tuhan, bahkan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi di ujung kalimat itu beliau menjelaskan li walam yarda bi qada'i, tapi dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan kita hidup sempit, ditakdirkan hidup kita lagi diuji dengan kesempitan, tidak ridho dengan kesempitan, berarti al-wail, celaka, bahkan sangat-sangat celaka. Kita diuji Allah sakit, tetapi kita tidak ridho dengan ketentuan itu, padahal tadi kita sudah berikrar tauhid, yakin kepada Allah, maka neraka waillah bagi kita. Rupana masuk neraka doda bahatan gara-gara mengikrarkan tauhid tainga ridho dengan ketentuan. Ondona paling bahat alak penghuni neraka wail ning beliau dalam kitab ini. Jadi pola alak-alak nai neraka wail walarna nabahatani namang ikrar kon yakin tutuhan, tetapi tidak ridho dengan ketentuan Allah. Indaraya hidup susah, akhirnya ibainya jalan pintas. Sunjia bicarana baik nama nangko, baik nasian na haram, baik nasian dalan-dalan na riwa atau na sodi halalkan Allah Ta'ala ibaini ya. Awat manaidokon alak-alak na sorito menerima ketentuan Allah. Karena sebelum terlahir kita ke dunia di alam azali do bekularna, may takdirkon senang dohot susah, may takdirkon sehat dohot sakit, may takdirkon miskin dohot kaya, may takdirkon hidup dohot mati. Tinggal menjalani qada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah khusus yang baca aupe di muqaddimah Allahumma raddini bi qadaika. Ya Allah, lihat dia bertunjuk ansu bisa ridho dengan ketentuanmu.
Wa barik li fima qaddara li. Berkahilah ya Allah apa-apa yang sudah Engkau tentukan bagiku. Sulang manyusa kau aha-aha na suruh diau, sulang ipalambat ko mo siya aha-aha na bagianku. Jadi ang konarido ita aha-aha na ibayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sulang naron masuk tu al-wail, alak na celaka ataupun neraka wail. Nah itu perkataan beliau. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kaki, tangan, seluruhnya itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Makana adong golarna yaumal hisab atau yaumul hisab, hari perhisaban. Jadi sudah pada dasarnya aha-aha na italaksanaon, aha-aha na itakarijoon di ginjang duniaon dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadong na suy hisab aha na ilan niya dihitan takdir kon ni ihisab yung sila betong kinay. Yetong Allah ta'ala betong kinay. Isabay Allah ta'ala. Tuji ben ko, munji dapat ko, tuji dehen ko. Aon mga pertanyaan ni Allah. Maka na alak-alak na bahat hartona sibuk mayatong kinay menjalaki jawab ni hartonya na bahat. Iba sorong kisah na jolo Syekh Mustafa Husain waktu surualai menjadi imam git sumbayang para guru-guruan ulama-ulama na git sumbayang berjamaahon. Aduh tuan yang madabo jadi imam. Tuan Syekh menghormati ta'zim. Aha maning tuan Syekh amuma au na bahatan hartongku. Naburatan tokin na hisabku di akhirat, mempertanggungjawabkan hartongkon berbiang. Berarti betul sian penjawaban di beliawi bahwa sana alak-alak na bahat kesibukan na iginjang duniawan bahat jua hisab na ibe Allah ta'ala. Akhirnya diantara guru-guru na ona nautik harto na menjadi imo, dia jadi Syekh Mustafa Husain imo. So mautik po banon ni imo ni, karena kan jamaah ni lebih makmum ni lebih banon niya. Kehidupannya mesti lebih barunya. Berarti betul adong hari perhisaban. Jadi ulang kita ragu harus yakin bahwa sana hari perhisaban itu adong. Namun di dalam kajianna bahwa sana adong dua nilaian keringanan. Nah pertama boltok dohot mata. Boltok dohot mataon anggo maloy ta mempergunaon na adong keringanan dari para ulama. Aha-aha na masuk tu boltok niba pasti isaparan. Apakah sian na halal atau sian na haram. Tetapi na masuk tu boltok ni taon adong do keringanan. Tolu mocong. Nah pertama apabila ipangan panganoni di waktu berbuka puasa ngai sampai Tuhan dihitung ibadah. Jadi indah dihisab boltokon pala masuk panganon na dipangan di waktu berbuka puasa. Baik puasa na wajib, baik puasa na sunnah. On luar biasa na puasa. Jadi dihitung ibadah. Bo bisangan na munci ada putih panganon ngai itu. Jadi hisab. Mandung jadi ibadah me. Ibain puasa niya. Ay maswalak na marbuko puasa. Karena bahat-bahatan ini tabus ini dokon sudah. On es campur na on ahana on panganon na suang mana habis niya sudah padahal nasada may jontik niya. Jadi seandainya masuk be sudah panganon tubol tokon ngadongan na hisap ni Tuhan mandungnya itong ibadat may mangmelane manggugur sada. Nah kedua na makanan yang dimakan di waktu sahur itu pun dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jam tolu, rongawopat, jam opat git malaksanaon subuh ma dapat ma waktu na sahur mangan sahur. Aha saja pe panganon ni bayoy di waktu sahur baik na tangko niya jadi nggak dihitung Allah Ta'ala menjadi ibadah. Wabi senyulang kumanang ko ba waktu sahur ipasang ko musi na manang ko malang puaso daw waktu manang ko dun ni musi indah. Maksud na andai kata adong mga lehen diho na subinoto do na mga lehon bahwa sana na dibuat niya siyan hasil na haram mandung lobeh kita indah dihitung Allah Ta'ala, indah dihisap Allah Ta'ala, dinilai ibadah. Apalagi misalnya nasahuron kita sesuatu na dibenci dong na makruh do segala macam may hitung ibadah nih.
Jadi indah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian napatuluna panganon nai pangan di waktu para kumpulan dot alak-alak namar iman. Soalnya kita magaribo. Adong panganon na tiup malam Kamis misalnya ngayitungi indah dihisab Allah taala. May dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Natulung mo cumon on maya kiringanan na masuk tu boltok na halal pasti halal. Jadi ulang ragu-ragu be, pala markumpul kita sungon nakon sampai bayu na marsidokahi, na halal dewa ebeng ni bayu dengan nakon ni be. Ni tangkun ni bayu orang pujuring naon nakon be sampai be. Mandung halal mejabat roduson. Mandung ibadah mejabat itong-atongan ta. Pangan masangaahan dong ijolong. Pala kopi pangan kopi. Pangan roti. Mandung halal misude. Hanaro ijolong ta anggo di para kumpulan. Nialak namar iman. So namar iman dokter sudah alhamdulillah. Jadi on lulus daripada hukuman-hukuman perhisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada natuluan dihisab oleh Allah. Dari mana, kemana dan untuk apa pasti akan dihisab oleh Allah. Kemudian yang kedua mata. Mata pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tetapi ada dua keringanan yang tidak ditanya kepada mata. Sadar. Ahamanillah, mata yang sering bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lolos ni matantai. Si andaina bahat dosa 5 tahun, cara mangela dosai bermunajat kepada Allah di tengah bumi. Pautik mudung. Ngot jam tolu, mun jam tolu terus tu subuh namar munajat sajo karejo. Jadi manahan ngantukon rupanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah namar kumbul, mata namar kumbul disiksa deh. Mata namar munajat dunia sudah disiksa. Dipasang kumbusnya namar kumbul sampai jam 3 disiksa deh oleh Allah. Tetapi anggo bermunajat, oh Tuhanku, mar istighfar segala macam, mar tasbih, mar sholawat, baca Quran, on adalah mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak mampu, tidak tega dalam hal untuk bertanya mata ni bawah. Baik ni baik, muat setiap orang. Kemudian apa duana? Mata yang menangis karena menyesal dengan perbuatan dosa-dosanya. Karena bahat dia lagi bahat dosa ngara tangis. Saja bahat dilaksanakan dia dosa-dosa tu Allah Taala ipak saya petangis indara tangis. Berarti mandung qaswah qulubuhum. Mandung keras hati-hati di bayu. Sunjia pengara tangis, istighfar peyajaran ngara tangis. Sa panjang-panjang di istighfar pelehan indara tangis matawa. Padahal adong perbuatan dosa. Berarti penyesalan na indah betul-betul penyesalan na sempurna di sisi Allah Taala. Ya orang tahun mengeluarkan air ini mata akan memadamkan api neraka Allah karena menyesal daripada perbuatan dosa. Mintok di api neraka Anggo jabat mintok api neraka dihisap mata mibe di yaumil hisab. Masya Allah. Tetapi selain na duaon nangkan isapaan may mata di bawah. Tuji itu iparunon ko sajo na indigin mo. Sajo ikaridoon matamon ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi lolos maita pada terlaksanaon kita na dua mojol. Oleh karena itu qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzinu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita agar nantinya di yaumil hisab kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menghisab diri terlebih dahulu di dunia. Awal macarana ilahin Umar bin Khattab. Jadi bisa dosa ulah pontong kinai meninggal kita pondok umurta di akhirat indah dihisab Allah sudah anggota badanon sudah perbuatanon tetapi dihisab kian diri ni bajolo sebelum ajal menjemput kita. Anggota kinan tong mata melot pontok on sudah ning Sayyidina Umar bin Khattab. Mengerti meta Umar bin Khattab pun alak nai percaya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahamaning nabinta tentang Umar, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab. Jikalau seandainya ada nabi setelah aku kata Rasulullah, maka Umar bin Khattab yang pantas menjadi nabi setelah aku. Oh pengganti Nabi Muhammad bisa. Ini luar biasa na Umar. Jadi ajari kita sunje carana ulang dihisab di akhirat dengan cara menghisab diri terlebih dahulu.
Bagaimanakah menghisap diri kita terlebih dahulu? Ada 7 hal. Yang pertama, bitaubatin nasuha, dengan cara taubat nasuha sebelum ajal menjemput. Betul-betul kita bertaubat tu Allah Ta'ala sebelum roh ajali. Kalau 60 ma umur, 60 ma umur, baik ma taubatan nasuha. Hisab kian dirimu dengan bertaubat, istighfar kepada Allah, mengingat dosa, menyesali perbuatan sampai betul-betul sempurna taubati. Indarahu mengulangi nabi, indarahu mengulangi perbuatan nabi. Kemudian napa dua na bayar hutang-hutang kepada Allah seperti sholat. Anggodong lebih sholat qadha, puasa adong lebih tinggal puasa qadha. Nazar adong lebih sotar tunayon nazar tar tunayon nazar. Jadi hutang-hutang kepada Allah sebelum ajal menjemput, bayar, lunasi, ansu ulang dihisab kita di yaumil hisab. On manusia dinamakan. Karena mungkin di tahun apa ada hutang butuhan. Apalagi sembahyang kan di masa muda, mungkin di masa waktu nasubinoto agama, di masa sedikitnya ilmu, di masa tersedikitnya pengajaran-pengajaran sian para guru. Kodo masudia sembahyang sana ningot ni kodo naso ningot munang kon kodo. So iyo carana. Pala na 100 tuntong sembahyang na ningot mo 100 makodo. Habis ko sembahyang zuhur museho. Jadi 2 kali ko sembahyang zuhur. Habis asar sembahyang asar museho to lade yang bujat mangkodo di waktu na haram peto la sembahyang. Jadi bayar, lunasi hutang-hutang kepada Allah. Kemudian cara yang ketiga adalah kembalikan kezoliman kepada orangnya atau minta halal kepada orangnya. Adong ngayoloi buat epeng nibayo minta halal kembalion. Palantong ay kembalion ninyebe tarimo kasih may mo opkon ko. Adong terbuat kibat pisang nibayo di kampungan minta halal minta ridho. Adong tarzolimi iba anak salah ucapan niba sampai sakit hati ia ningot dia saja tahun-tahun minta ridho minta halal tu bayo. Mangido mo daudo kon na lewati songon. Adong tersakiti iba anak mangido iba untuk supaya dihalalkan, supaya diridhokan karena sangkut paut terhadap manusia. Apabila orangnya ini sudah tiada, meninggal, pendokon ni Umar bin Khattab pabahat amal ibadahmu hadiah kon tubayoi. Maka i adalah sama medohon meminta halalkan kepada orang tersebut. Ngabino tolak nabi ustad nganida alak nabi pabahat amal ibadah. Bupena sumbayang sunnah, bupena bersidokah, pahala ni sidokah, bakwan na buat 2000 na jolo tubayo na onan. Jadi minta halal megolar naning Umar bin Khattab. Insya Allah anggo jabat na terlaksana kita naonan taubatan nasuha, bayar hutang kepada Allah, kemudian kembalikan kezoliman atau minta halal kepada orang yang terzolimi, maka kita tidak akan dihisab di yaumil hisab karena kita telah menghisab diri kita sebelum dihisab di yaumil hisab. Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya, mampu kita menghisap diri kita, mampu kita menimbang-nimbang amal ibadah kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada ilmu dan amal ibadah di kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkokohkan ketauhidan kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.